Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang walaupun kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Dan sekarang kita langsung saja jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, sahabat ada yang bertanya, Ustadz, di kadangkala suatu saat itu ada juga rasanya malas, Ustadz, untuk melakukan ibadah-ibadah itu, Ustadz. Misalnya mengaji lah atau apalah, itu kenapa, Ustadz? Apa kurang hidayah? Galak amat. Gini. Sahabatnya Rasulullah SAW waktu itu juga mengalami hal yang sama. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami kalau sedang kumpul-kumpul denganmu ya Rasulullah, itu iman rasanya ngejos banget dah, bener gak? Tapi ketika kami tidak bersamamu, kami lagi bersama keluarga kami, main-main segala macam, maka iman ini jadi kendor dikit," katanya. Jadi Rasulullah SAW kemudian tersenyum mendengarnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya emang begitu. Iman itu yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Kalau iman kalian terus-terusan ngejos, sebagaimana kalian bersamaku, tentu malaikat telah turun dari langit dan memberi selamat kepada kalian. Saking hebatnya iman. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi iman itu kayak begitu, yazid wa yankus. Kadang-kadang kita semangat dalam melakukan suatu amal ibadah. Kadang-kadang kita malas melakukan amal ibadah tersebut. Itu memang biasa, emang kayak begitu. Itu yang namanya iman yazid wa yankus. Nah, pada titik inilah kemudian, kalau dalam kajian-kajian tasawuf, ini ada bab namanya bab futur. Bab ketika kita namanya mendung rohani. Atau bab ketika kita muncul kemalasan dari melakukan amalan-amalan baik yang memang sering kita lakukan. Keadaan futur ini atau munculnya kemalasan ini, kalau dalam ilmu tasawuf, ini ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mengatasi keadaan futur ini atau keadaan malas dalam melakukan amal baik kita ini. Yang pertama, dalam ilmu tasawuf disebutkan kita ini kalau nggak bisa lari ya jalan, kalau nggak bisa jalan ya merangkak. Artinya apa? Artinya semalas-malasnya kita lah gitu. Kalau kita udah membiasakan diri biasanya baca Quran habis maghrib, baca Quran habis subuh, kesemalas-malas kita, ya berapa kak? 2-3 ayat dah, boleh dah, apa dah pokoknya dah. Tapi kalau nggak bisa, kalau lagi ngejos-ngejosnya mungkin setengah juz habis. Bener gak? Tapi kalau lagi malas ya udahlah sebisanya dah. Mau 1 ayat juga boleh dah, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting kita lakuin. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amalan yang paling cintai Allah adalah amalan yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Oke? Jadi kalau lagi malas, nggak apa-apa, lakuin aja terus walaupun sedikit. Kalau lagi malas untuk sholat duha, biasanya 8 rakaat, ya 2 rakaat boleh dah. Oke. Dan seterusnya. Ini yang pertama. Yaitu kita upayakan untuk terus melakukan walaupun secara kuantitas jauh lebih sedikit daripada yang biasanya. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf, untuk mencegah diri kita futur adalah melakukan amalan-amalan soleh tersebut dengan ikhlas. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa-siapa yang melakukan suatu amal soleh dengan ikhlas, sehingga amalannya itu diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan taufik kepada dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh berikutnya ini. Kalau kita melakukan amalan soleh tidak dengan ikhlas, ada riya, kemudian respon dari orang-orang sekitar kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jadi males. Benar gak?
Kita sedekah, ternyata orang-orang nggak ada yang ngelopokin kita tentang sedekah yang kita lakukan. Kita buat baik, ternyata orang-orang nggak ada, wah hebat-hebat. Nah, akhirnya kita jadi malas. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan suatu amal soleh dan ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah aja, nah ini Allah akan berikan taufik kepada kita, sehingga kita menjadi bersemangat untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini yang kedua dalam ilmu yang tasawuf, yaitu yang pertama kita lakukan terus-menerus. Kalau nggak bisa lari, ya jalan. Kalau nggak bisa jalan, yang ngerangkak dah, nggak apa-apa dah. Satu ayat dah, bener nggak? Sedekah cuma 1.000 perak deh. Pokoknya terus. Yang kedua, Allah tadi kita sudah sebut, kita lakukan dengan ikhlas. Karena keikhlasan ini akan mengundang datangnya pertolongan Allah, datangnya taufik dari Allah untuk melakukan amalan yang berikutnya. Dan yang ketiga, dalam ilmu tasawuf, ini dalilnya diambil dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Oke? Kadang-kadang kita lagi semangat baca Quran. Kadang-kadang lagi semangat untuk puasa Senin dan Kamis. Kadang-kadang lagi semangat untuk puasa Yaumul Bid. Kadang-kadang lagi semangat untuk sedekah ini. Tiap amalan itu, amal soleh itu ada masa semangatnya. Siapa-siapa yang dapat menjaga semangatnya itu di dalam koridor ajaranku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan beruntung. Tapi siapa-siapa yang kemudian futur, yang malas, sampai kemalasannya itu akhirnya membawa dia keluar dari ajaranku, maka dia akan binasa, kata Rasulullah SAW. Sehingga yang ketiga ini dalam ilmu tasawuf, kita sadar betul bahwa kita tidak bisa terus-terusan konsisten seperti yang kita harapkan itu, benar nggak? Oleh karena itu, kalau kita lagi malas untuk puasa Senin Kemis, udah berhenti aja dulu, nggak usah puasa Senin Kemis. Ganti sama yang lain, yang dalam koridor ajarannya Rasulullah SAW. Ganti dengan amalan yang lain. Udah, kita lagi kurang semangat untuk puasa Senin Kemis, kita lagi semangat untuk cari ilmu, mendatangi tempat-tempat pengajian. Udah, itu benar nggak? Nah, kalau kita nanti udah lagi malas untuk datang-datang ke tempat pengajian untuk ikut dari majelis ilmu, ya udah nggak usah dipaksain. Kalau kita paksain terus, akhirnya kita jadi malas. Karena kita malas, kita berhenti. Ya, jangan. Kita mesti ganti satu amal soleh dengan amal soleh yang lain. Ini yang dimaksud. Semangat di dalam koridor ajaranku, kata Rasulullah SAW. Kalau lagi malas puasa Senin Kamis, nggak apa-apa, istirahat aja dulu bentar dah. Ganti sama yang lain. Kalau lagi males untuk sholat duha, nggak apa-apa. Toh sunnah juga. Ganti sama amalan yang lain. Ini yang dimaksud dengan teruslah bersemangat dalam koridor ajaranku. Amalan-amalan sunnah ini banyak sekali jenisnya. Kadang-kadang kita bosan untuk melakukan satu amalan terus-menerus kayak gitu. Sehingga berkuranglah semangat kita. Berkurangnya semangat kita itu, jangan kemudian kita berhenti. Sehingga keluar dari koridornya Rasulullah SAW. Tapi kita ya udah, toh sholat sunnah, duha kan sunnah, nggak wajib, nggak apa-apa, berhenti aja. Ganti pakai amalan yang lain. Amalan yang lain misalnya kita lagi senang sedekah, kita sedekah. Suatu saat kita lagi malas sedekah, nggak apa-apa. Istirahat aja dulu dari amal baik sedekah itu, benar nggak? Ganti pakai amalan yang lain. Nah, dengan tiga hal ini, kalau kita kombinasikan, maka insya Allah futur itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Bisa jadi kita malas dalam melakukan satu amal soleh tertentu, tapi kita ganti dengan amal soleh yang lain. Kalau lagi bosan terus-terusan, ketemu sama yang itu-itu juga, pengajian itu-itu juga, males, ya udah jalan-jalan aja. Kemana ke mana masjid, mana kayak lihat masjid sana, masjid sini. Jadi kita malas dalam satu amal soleh tertentu, nggak apa-apa, istirahat aja, pindah ke amal soleh yang lain, pindah ke amal soleh yang lain, pindah ke amal soleh yang lain. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bersemangat di dalam koridor ajaranku. Gitu, Fit. Baik Ustadz, di depan tadi Ustadz mengatakan lebih baik melakukan pahala kecil-kecil tapi terus-menerus dibandingkan sekali saja dan besar begitu Ustadz. Kenapa Ustadz? Iya, ini Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Imam Muslim kan. Pak, amalan yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah
amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Asal terus-menerus. Ini lebih dicintai daripada amalan yang besar sekali tapi nggak pernah lakukan lagi. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah konsistensi kita, mujahadah kita dalam melakukan suatu amal soleh. Daripada kita sedekah 500 juta sekali doang, mendingan nanti sedekah 50.000 dah. Tapi terus-terusan. Karena dengan terus-terusan ini, kita menjadikan dia menjadi kebiasaan. Inilah kalau dalam ilmu tasawuf, suatu zikir yang terus-menerus kita ulang-ulang, dia jadi wirid namanya. Menjadi suatu yang terbiasa, terinternalisasi, menjadi sikap hidup kita. Itu sebabnya tadi yang nomor 1 untuk menjaga futur adalah kalau nggak sanggup lari, ya jalan. Nggak sanggup jalan, ngerangkak. Bener nggak? Ini. Supaya kita terus-terusan bermujahadah dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, baru kita ya lakukan yang kedua, ya lakukan dengan ikhlas. Ini Ibnu Rajab tadi bilang kan, kalau kita ikhlas, Allah yang akan bantu kita. Allah yang akan kasih taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh berikutnya. Dan yang ketiga, kalau ente lagi malas, udah. Jangan ente malah berhenti, malas ninggalin semuanya. Jangan. Berhenti aja dari amal soleh itu, ganti dengan amal soleh yang lain. Malas lagi, berhenti aja, pindah ke amal soleh yang lain dan sebagainya. Dan yang paling mudah sebetulnya, kadang-kadang yang kita suka lupa, karena kita terlalu khusyuk dalam amal soleh yang sifatnya hubungan kita hablum minallah, maka ganti dengan hubungan-hubungan amal soleh yang hubungan hablum minan nas, silaturahim. Ente pening baca Quran terus, pening men, mudah kelewat berat gitu, bener gak? Udah ganti pakai salawat aja dah, bener gak? Udah pening juga, udah silaturahim. Nah, ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan silaturahim ini adalah memperpanjang umur dan menambah rezeki. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, amalan, ini hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kamu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Jadi kalau kita udah bosen melakukan amalan-amalan yang sifatnya hablum minallah, kita ganti sama amalan-amalan yang sifatnya hablum minan nas. Karena di dalam diri manusia, hablum minan nas ini, kita akan mendapatkan, menemukan nurnya Allah, ruhnya yang dititipkan Allah ke dalam diri manusia-manusia itu, sehingga ruh orang-orang yang kita silaturahim itu akan menambah semangat lagi dalam diri kita, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, Fit. Nah, terakhir Ustaz, pendek aja, apakah itu berlaku juga untuk orang-orang yang lelah memohon pada Allah? Ada nggak dikabulin Ustaz? Masya Allah. Kalau mau lelah, kita juga lelah. Minta tolong ke manusia aja kadang-kadang mesti beberapa kali, bener gak? Apalagi minta kepada Allah. Kalau minta pada Allah itu, selama apa yang kita minta itu sama dengan kehendaknya Allah, langsung cespleng akan dikabulkan oleh Allah. Tapi apabila yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk diri kita, maka sampai lelah gimana pun kita minta tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mau mengabulkannya, tapi karena Allah ingin menjauhkan kita, menghindarkan kita dari apa-apa yang kita minta yang akan menyulitkan diri kita sendiri. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga tausiah kali ini bermanfaat bagi kami yang mendengarkan. Dan terima kasih atas waktu dan tausiahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.